Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti sharing season Wagi Muda Bicara pada episode yang ke-11. Dan saat ini kita mempunyai tema yaitu suka duka dakwah di pedalaman Pulau Borneo. Dan spesial sekali juga kita mempunyai narasumber atau keynote speaker yaitu Ustadz Muhammad Bushro Fuad SPSI. Beliau adalah Ketua PDPM Kabupaten Kapuas dan juga beliau menjabat sebagai Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kapuas. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Fuad. Assalamualaikum Ustadz Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kondisi bagaimana Ustadz di sana Ustadz? Sehat-sehat di masa pandemi sekarang? Tingkatan kasus di sana tinggi atau stabil Ustadz sekarang Ustadz? Untuk kasus COVID, alhamdulillah sudah mulai peningkatan sudah mulai menurun dan sudah mulai menjelang zona hijau di sini. Masya Allah. Pendidikan di sana sudah offline atau masih online Ustadz? Sebentar masih online, masih belum diperkenankan untuk offline. Oh tapi gitu. mudah-mudahan Januari nanti sudah bisa offline nanti. Baik. Oke. Biasanya Ustadz kita di episode pertama dulu juga pernah mewawancarai teman-teman dari Papua di ujung timur Indonesia. Sekarang kita wawancarai di Pulau Borneo nih. Bisa diceritakan Ustadz sejarah perkembangan Muhammadiyah itu di sana itu seperti apa? Apakah sesulit di Pulau Papua dan sebagainya? Bagaimana Ustadz? Bisa diceritakan? Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perkembangan dakwah Islam Muhammadiyah di Pulau Borneo ini, terutama di Kabupaten Kapuas, sebenarnya ini sudah cukup lama. Jadi sejarah Muhammadiyah sampai ke Kalimantan ini sudah sekitar tahun 1924. Itu Muhammadiyah muncul di wilayah Alabio, daerah Kalimantan Selatan. Dan sekitar tahun 1226 berkembang sampai ke wilayah Anjir. Dan Anjir untuk sekarang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Dan sekitar tahun 2 tahun yang setelahnya muncul cabang baru di daerah Kapuas Barat. Dan sebenarnya ada beban yang cukup berat bagi kami di Kapuas ini karena kita seakan-akan ada beban sejarah bahwa dulu tokoh pusat Muhammadiyah sudah pernah ke sini untuk babat alas Muhammadiyah di sini. Salah satunya adalah Buya A.R. Sultan Mansur, yang beliau sempat meresmikan Masjid Muhammadiyah pertama yang ada di Kapuas Hilir, dan sampai sekarang masjidnya masih ada. Dan juga sekitar tahun 40-an itu Allahyarham Buya Hamka pernah menginjakkan kaki juga di Kapuas Barat
dan sampai sekarang masjidnya sudah ada, masih ada sampai sekarang, dan kami juga sampai sekarang pun juga masih membina cabang-cabang sampai ke sana juga. Dan yang membuat kami senang itu bahwa sampai detik ini kita di Muhammadiyah ini teman-teman tidak pernah merasa susah atau apa, walaupun secara moral kita agak berat karena terkait nama besar Buya R. Sulaiman Mansur, Buya Hamka, dan memang perlu diketahui bahwasanya perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Tengah ini, khususnya di Kapuas ini, memang tidak semasif yang ada di saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan sebagainya. Namun bahwa ini menjadi semacam cambuk bagi kami semuanya di sini untuk terus berkiprah dan mengembangkan Muhammadiyah. Bahkan program kami juga dari dulu sampai sekarang, dan mungkin yang akan datang ini juga, kita akan mengembangkan cabang dan ranting yang ada. Bahkan kita menjangkau seluruh tempat-tempat yang istilahnya agak lumayan pelosok juga. Jadi kita punya cabang yang namanya Dadahop itu, kalau ditempuh perjalanan darat itu sekitar lebih dari 90 km. Dan ini kalau seandainya cuaca hujan, ya kita tidak bisa ditempuh satu hari saja, bisa lebih dari 1 hari. Karena itu kan daerah-daerah yang banyak trans di sana. Jadi kita membina dan mengembangkan Muhammadiyah sampai ke daerah-daerah trans. Dan memang untuk mencapai ke sana ini, atau yang untuk berkiprah di sana, memang tidak semua orang mau ke sana. Jadi inilah sebenarnya tantangan kita yang ada di sini. Baik. Jadi kenapa saya di sini juga, itu pun juga jadi bagian dari keterpanggilan sebagai kader Muhammadiyah. Jadi saya dulu memang, kalau saya waktu SMA itu saya satu alma mater dengan Mas Nazaruddin. Jadi sama-sama asli dari Kediri. Oh gitu. Cuma ketika kuliah kami di Malang. Kebetulan saya kuliah di IAIN Malang, sekarang di UIN Malang itu. UIN Malang. Dan alhamdulillah setelah saya lulus itu, saya diminta oleh Muhammadiyah di Bojonegoro untuk membina panti asuhan di sana selama kurang lebih 4 tahun lebih. Dan setelah itu sekitar tahun 2011 saya diminta sama Muhammadiyah di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, untuk membantu mendirikan panti asuhan dan mengasuh jadi panti asuhan di sana. Baik. Kalau boleh tahu, Kapuas ini sebuah kabupaten? Iya, Kapuas ini kabupaten yang cukup luas. Jadi kalau mau melihat perbandingan luasnya Kabupaten Kapuas itu kurang lebih bisa lebih luas daripada Jawa Timur. Oh, Insya Allah. Berarti ada Kapuas Timur, Kapuas Barat, dan sebagainya berarti, Ustadz? Ya, Kapuas ini kan terbagi menjadi 17 kecamatan. Oh, yang 17 kecamatan. Dan alhamdulillah sementara ini kita di Muhammadiyah, kita sudah mempunyai 5 cabang yang lama dan 3 rintisan cabang yang baru. Jadi kita cabang yang utama itu ada di Kapuas Kota, Kapuas Selat itu, Kecamatan Selat. Yang kedua Kapuas Timur, yang ketiga Kapuas Barat, yang keempat Basarang. Di Basarang ini adalah Trans Jawa dan Bali. Jadi kalau orang-orang sini ingin melihat pura itu tidak harus ke Bali, tapi harus ke Basarang sudah cukup katanya. Oke. Karena banyak orang-orang Bali di sana. Dan yang kelima adalah di Dadahop itu. Dadahop itu sekitar 90 km lebih. Dan rintisan cabang yang baru yang sudah kita bentuk itu, yang pertama di daerah Kecamatan Timpah di Danau Pantau, Desa Danau Pantau itu. Dan ini unik ini, Desa Danau Pantau ini unik. Insya Allah nanti akan saya ceritakan apa uniknya di sini. Karena untuk menempuh jarak ke Danau Pantau ini kurang lebih sekitar 200 km jarak tempuhnya. 200 km, Ustadz? Iya.
Itu kayak sekitar 200-an. kalau Jawa Timur sudah melewati beberapa kota Ustadz itu. Nggih, iya. Jadi alhamdulillah sudah bisa ditempuh dengan perjalanan darat itu sudah bisa. Kalau dulu Oke. sekitar tahun sekitar 2000-an itu masih belum bisa ditempuh jalur darat, masih harus menggunakan jalur air. Kalau pakai Oke. jalur air bisa berhari-hari. Baik Ustadz. Dan yang selanjutnya adalah daerah Mantangai. Mantangai itu sekitar 90 lebih juga. Di situ kita sudah mendirikan rintisan cabang di sana. Dan yang terakhir yang selanjutnya adalah di daerah eh, Terusan. Terusan ini sentra transmigrasi Jawa, yang mana kita ke sana itu menggunakan transportasi air sementara masih air. Kalau menggunakan transportasi darat itu agak susah, apalagi kalau musim hujan ini ya susah untuk dilewati. Dan yang terbaru di tahun 2020 ini kami membentuk ranting baru, yaitu di daerah Batanjung, di daerah pesisir calon pelabuhan, dan itu tidak ada jalur daratnya. Yang ada jalur air yang harus ditempuh dengan menggunakan moda transportasi air, baik itu berupa klotok atau istilahnya perahu terbesar di sini, atau kita pakai sewa speed di sana. Itu gambaran sementara itu, Mas Edi. Oke. Kalau tadi pengembangan pembukaan cabang di sana dengan dinamika yang cukup menarik juga, bisa diceritakan Ustadz, tantangan apa sih yang berat atau susah untuk masuk atau membuka cabang di sana? Tantangan apa yang bisa diceritakan kepada kita di Jawa Timur atau di daerah lain yang melihat acara ini, Ustadz? Saya kira untuk tantangannya itu mungkin antar daerah satu dengan lain mungkin bisa beda, tapi cuma kadang memang secara intinya mungkin sama. Jadi banyak di antara warga itu masih belum kenal dan tahu tentang apa itu sebenarnya Muhammadiyah. Oke. Jadi mengedukasi masyarakat, mengenalkan masyarakat tentang Muhammadiyah itu, ini yang menjadi kadang tantangan tersendiri. Kadang informasi yang diterima masyarakat itu banyak yang bias. Muhammadiyah dianggap sebagai semacam agama baru atau aliran yang sempalan yang sesat dan sebagainya. Itu masih ada terjadi di sini. Maka kita pandai-pandai istilahnya mengatakan memberikan edukasi pada masyarakat bahwa Muhammadiyah itu ya tidak seperti yang diterima, dibayangkan. Jadi Muhammadiyah itu adalah seperti ini. Akhirnya lambat tahun masyarakat itu bisa menerima kita. Baik. Apalagi juga kita di Kalteng ini, di Kalimantan Tengah ini pun juga kita sudah mempunyai Universitas Muhammadiyah. Oke. Dan itu banyak mengeluarkan lulusan-lulusannya, dan itu secara tidak langsung juga menjadi duta-duta Muhammadiyah di daerahnya masing-masing. Baik Ustadz. Kalau tadi sudah sharing tentang tantangan-tantangan yang dialami pada saat di pembukaan cabang, untuk merintis cabang dan sebagainya. Strategi apa nih? Pendekatan kayak gimana sih sebenarnya dari pimpinan daerah sana untuk pembukaan cabang itu? Apakah pendekatan dengan kita door to door dan sebagainya, ke rumah dan sebagainya? Apakah kita membuat suatu majelis dan sebagainya? Bagaimana Ustadz, bisa diceritakan? Jadi Muhammadiyah itu kan tidak bisa dilepaskan dari dakwah sosial, dan melalui pintu itulah kita bisa mengenalkan Muhammadiyah secara elegan. Jadi kita mencoba untuk memasuki celah-celah di masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Salah satunya tentang dimensi sosial. Kita sering membantu masyarakat, dan kita juga ikut juga membantu di dalam pembinaan masyarakat juga. Ada kasus yang menarik ini, jadi di daerah Timpah Danau Pantau ini
ini mungkin bisa menjadi apa ya istilahnya bahan renungan kita semuanya, bahwa di daerah Danau Pantau itu menjadi daerah binaan kita karena hampir semua warga satu desa itu mualaf. Jadi kepercayaan lokal asli Kalimantan Tengah, Kapuas, yaitu kepercayaan keharingan. Putus-putus Ustaz. Putus-putus ya? Iya Ustaz. Sampai mana tadi? Ya, strategi Ustaz. Biar bisa, ini kan dilihat seluruh Strategi. Indonesia. Kita di pimpinan ranting Muhammadiyah Wagi punya program Wagi Muda Bicara, ini dilihat oleh ranting-ranting lain, cabang-cabang lain, dan pimpinan daerah lain. Bagaimana strategi dari Pulau Borneo itu sebagaimana sih Ustaz? Yang menarik dan yang menantang banget itu gimana Ustaz? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa strategi yang kita pakai ini lewat di bidang sosial. Kita membantu masyarakat yang membutuhkan, dan istilahnya kita membantu pendidikan masyarakat. Dengan akhlak yang seperti itu, banyak masyarakat yang awalnya kurang begitu tertarik dengan kita, akhirnya mencoba untuk membuka diri untuk tertarik dengan kita. Dan terutama memang di daerah Kapuas ini memang ada sebagian yang masih minus istilahnya, jadi masih perlu untuk ukuran bantuan kita, dan Muhammadiyah masuk lewat situ. Termasuk ketika kami membina Kampung Mu'alaf, dan itu ada kita punya satu binaan desa yang hampir seluruh warganya itu mu'alaf. Mu'alaf dari kepercayaan lokal keharingan. Oke. Nah itu yang turun langsung berarti dari tim jenengan, dari pemuda Muhammadiyahnya, atau ada kader-kader dari AMM, IPM, NA dan sebagainya, ada nggak Ustadz di sana Ustadz? Sudah terbentuk belum? Jadi kemarin kita kolaborasi ya, kita kolaborasi dengan PWM, Oke. dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalteng. Jadi kita kemarin kolaborasi dengan PWM karena wilayah Danau Pantau itu atau Kecamatan Timah itu termasuk wilayah dari Kabupaten Kapuas. Jadi kita kolaborasi dengan PWM, dengan AMM di wilayah untuk kita terjun ke lapangan untuk membina warga-warga yang hampir satu kampung itu masuk Islam mu'alaf dari kepercayaan lokal keharingan. Jadi kita masuk ke situ, kita bangun istilahnya, kita bantu membangun istilahnya tempat ibadah, masjid. Pada waktu itu ada yang mau mewakafkan tanah, akhirnya kita bangun masjidnya, kita bina warganya, anak-anaknya kita bina, kita bantu, dan secara dari majelis sosial ekonomi kita mintai bantuan juga untuk memberikan semacam santunan dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekitar 5 tahun yang lalu saya ditugasi untuk menjadi imam dan khotib Idul Fitri perdana di kampung itu. Masya Allah. Baik Ustadz. Jadi oke, lanjut. Sekitar 5 tahun yang lalu itu takbir baru menggema di sana, dan alhamdulillah saya yang ditugasi untuk menjadi imam dan khatib. Dan itu antusias dari warga sekitar bagaimana Ustadz? Dengan kita branding Islam, kita bicara Islam, atau kalau Muhammadiyah itu sebagai pendukung, sebagai organisasi. Antusias masyarakat di sana untuk pertama kali Islam berdiri di sana, bisa disebut seperti itu Ustadz ya?
Jadi alhamdulillah antusias ya, antusias warga sana itu alhamdulillah cukup bagus, dan kita mengenalkan pertama sana Islamnya, bukan Muhammadiyahnya. Kita mengenal Oke. Islamnya, walaupun sampai ke sini akhirnya mereka juga memahami apa itu Muhammadiyah. Baik. Dan yang lucu, Mas Edi, ini perlu saya Gimana sampaikan Ustadz? juga, ini menjadi pengalaman lucu saya dan teman-teman juga, bahwa secara tidak disadari warga sana itu, orang lokal sana yang masih dalam kepercayaan lokal itu ternyata ada aware terhadap kebudayaan kita dengan Islam itu. Bahkan lucunya, jadi ada orang sana yang di dalam mobilnya itu tergantung ayat Masya kursi. Allah. Ya biasanya kalau orang Muslim yang punya mobil biasanya kan ada tasbih, ada ayat kursi. Iya, Saya tanya, Ustadz. loh Pak, itu kan milik kami. Saya tanya itu, kami tanya itu sama kawan-kawan juga. Jawabannya itu di luar dugaan kami. Jawaban beliau, saya kalau pakai itu tuh jadi tenang gitu. Kalau nyupi jadi tenang. Baik, Jadi baik, Ustadz. ternyata mereka menggunakan itu jadi semacam kayak penenang hati mereka ketika ada di jalan. Dan lucunya lagi, banyak yang sudah masuk Islam itu justru di kalangan anak-anaknya mereka. Oke. Dan alhamdulillahnya mereka itu, yang orang-orang tuanya itu juga tidak ada semacam keberatan anak-anaknya itu ikut ngaji dengan kita di TPA kita, ikut sholat dengan kita, belajar doa dengan kita. Dan lucunya ketika dia pulang ke rumah, pas mau makan bersama dengan keluarganya, orang tuanya pas mau makan itu ditegur sama anaknya, Bah atau Pak, jangan makan dulu, harus berdoa. Gimana Masya doanya? Allah. Diajarin sama anaknya, jadi Allahumma barik dan sebagainya, ketawa orang tuanya. Dan Ya, ya, akhirnya Ustadz. dari itu akhirnya banyak yang mulai tertarik dari Islam, ke Islam, akhirnya jadi masuk Islam. Masya Dan Allah. alhamdulillah kami di sana pun juga punya saudara angkat saya dari sana, itu orang dari Jogja, kakak angkat saya di Jogja, dan itu yang kita tugasi sementara untuk membina adik-adik dan keluarga yang ada di sana. Jadi kalau nanti ada teman-teman mau ikut kami ke sana, monggo saya ajak ke sana untuk bisa melihat saudara-saudara baru yang ada di sana. Insya Allah, Ustadz. Baik, Ustadz. Kalau boleh tahu nih, di sana sudah ada apa amal usaha pendidikan nggak, Ustadz? Kayak sekolah Maaf, Muhammadiyah dan suaranya sebagainya. nggak kedengaran. Cek. Sebentar, Ustadz. Cek. Masuk, Ustadz? Halo? Cek. Suaranya belum kedengaran. Sebentar, Ustadz. Mungkin ada kendala teknis ini, Ustadz. Belum. Cek, cek. 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 Sudah masuk, Ustadz? Ya, sudah. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik, Ustadz. Kalau tadi sudah bicara untuk dakwah dan sebagainya. Kalau boleh tahu di sana sudah ada amal usaha pendidikan nggak, Ustadz? Kayak sekolah Muhammadiyah, SD, SMP, SMA. Kalau universitas tadi sudah ada satu, Ustadz ya. Bagaimana perkembangan pendidikan di sana, Ustadz? Untuk pendidikan di tingkat wilayah, kami sudah mempunyai Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Itu ada di tingkat wilayah. Dan ada kelas jauhnya, istilahnya cabangnya ada di Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, sama di Katingan. Dulu pernah juga ada di Kapuas juga ada, cuma karena memang melempati 2 kabupaten tidak ada perbedaan, yang dari Kapuas pindah ke Pulang Pisau. Untuk sekolahan, kita di Kapuas kita punya PAUD, kita punya ABA, lima yang baru. Tidak kedengeran, Ustadz. Ada 3 SD. Gak kedengeran? Nah, udah. Saya ulangi lagi.
Boleh Ustaz, silakan. Halo? Iya, masuk Ustaz. Sudah masuk. Halo? Sudah masuk? Sudah. Oke. Ya, saya ulangi lagi bahwa kita di Kapuas ini kita mempunyai TK ada 5 dengan PAUD-nya, SD ada 3, SMP kita punya 2 SMP, satu di Kapuas Kota, yang satu di Dadahop, cukup jauh. SMA kita punya 1 SMA, dan kita juga punya panti asuhan Muhammadiyah. Dan amal usaha yang lain adalah kita punya koperasi sama masjid-masjid Muhammadiyah itu. Masya Allah. Baik Ustaz, ada pertanyaan nih. Di sana ada pengadaran nggak Ustaz di Angkatan Muda Muhammadiyah, misal IPM, kalau di universitas ada IMM, ada jenengan yang sudah di Pemuda Muhammadiyah nih. Ada kokam juga nggak di sana nggak Ustaz? Alhamdulillah untuk pengkaderan kita cukup berjalan. Jadi kita AMM ada, aktif semuanya. Dari IPM ada, dari IMM kita juga ada, dari Tapak Suci kita juga ada. Dan alhamdulillah kemarin kita dari Tapak Suci mencoba untuk membuka istilahnya cabang baru di beberapa kecamatan. HW sementara masih mati suri HW yang ada. NA ada, NA-nya ada, Kokamnya ada, dan kemarin kita cukup banyak juga Kokamnya di sini. Dan pengkaderan yang kita lakukan ya cukup berjenjang, secara istilahnya struktural ada, dan secara kultural pun juga ada. Baik, Lazismu kita juga punya. Oh, Lazismu juga ada Ustaz ya? MDMC ya ada. MCCC juga ada. Masya Allah. Kebetulan saya sebagai sekretarisnya MCCC. Masya Allah, top Ustaz. Oke Ustaz, kalau boleh tahu nih, di Angkatan Muda Muhammadiyah, misal IPM, IMM dan sebagainya, itu turun langsung nggak Ustaz untuk dakwahnya dari ayahanda di PDM dan sebagainya, ikut jenengan untuk mendakwahkan di suatu tempat yang belum tersentuh Islam atau Muhammadiyah, itu ikut turun langsung apa masih ada kendala Ustaz? Ketika kita turun ke ranting, ke cabang, kita selalu melibatkan adik-adik di ANM, kita ajak semuanya. Jadi dari IPM kita ajak, dari IMM kita ajak, dan lainnya kita ajak. Jadi kita mencoba untuk menyertakan mereka, karena bagaimanapun juga nanti yang akan mengganti kita kan ya mereka-mereka itu. Betul, Ustaz. Dan saya pun juga tidak istilahnya selamanya bisa mendampingi mereka. Kita pun juga terbatas. Termasuk hidup kita pun juga terbatas. Kalau kita tidak menyiapkan estafet kader-kader ya bisa jadi nanti Muhammadiyah pun juga akan ada penerusnya. Gitu. Jadi ketika kita membawa ke cabang, ke ranting, tetap kita sertakan adik-adik itu. Kita sampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Ketika nanti kami sudah nggak ada, maka kalian yang akan melanjutkan untuk membina warga-warga yang ada di sana. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih sudah sharing di WG Muda Bicara. Mungkin Ustaz punya closing statement untuk anak-anak muda sekarang, terutama kita di pimpinan ranting Muhammadiyah WG, kita ada di Pemuda Muhammadiyah, dan memberikan closing statement untuk kesimpulan bagaimana meningkatkan dakwah di Muhammadiyah, khususnya anak muda. Bagaimana Ustaz? Iya. Yang jelas bahwa harus kita yakini bahwa bermuhammadiyah itu hakikatnya adalah beribadah. Ini yang harus kita yakini betul, sehingga kalau kita sudah meyakini bahwa bermuhammadiyah adalah beribadah, pasti kita akan melaksanakan amanah di Muhammadiyah itu dengan gembira dan sukacita, karena kita meyakini bahwa dengan ibadah yang kita kerjakan nanti akan berdampak kepada kebaikan kita di akhirat nanti. Dan yang kedua, istilahnya
ada gium yang saya buat. Jadi itu untuk menyemangati saya dan teman-teman yang ada juga, istilahnya ojo saya ngurus Muhammadiyah, ojo sambat ngurumat umat, dan bergembiralah di dalam Muhammadiyah dengan memberikan banyak kegembiraan di dalam Muhammadiyah. Karena pada hakikatnya amal yang kita kerjakan ini melalui wasilah Muhammadiyah ini insya Allah pasti akan berguna di hari kiamat nanti. Kalau kita sudah meyakini itu, insya Allah tidak ada yang berat yang kita kerjakan. Meskipun di dalam dakwah itu pasti ada suka dan duka, tapi kalau sudah meyakini seperti itu, insya Allah semuanya menjadi suka semuanya. Dan akan menjadi enteng semuanya. Karena kalau sudah didasari rasa suka, rasa cinta, penuh dengan kegembiraan, insya Allah semua akan menjadi mudah. Dan insya Allah juga Allah pun akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Dan jangan lupa bahwasanya cabang dan ranting itu harus betul-betul kita jaga, kita bina. Jangan sampai nanti cabang dan ranting itu karena keteledoran kita tidak menjaga, tidak membina, maka warga kita akan tidak tahu apa itu Islam. Karena kalau di pengalaman kami di sini, banyak di antara istilahnya warga-warga yang ada di desa-desa itu yang masih belum paham tentang apa itu Islam. Ini perlu untuk kita turun tangan langsung ke sana. Kalau kita memang menjadi kader yang baik itu ya harus berani untuk keluar dari zona nyaman, untuk terjun kepada masyarakat, di mana masyarakat itu membutuhkan kiprah kita. Banyak di antara anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Banyak orang-orang yang masih secara ekonomi perlu untuk bantuan, perlu kiprah kita untuk bisa membantu mereka. Karena kalau tidak, ketika muncul orang-orang yang di luar akidah kita yang masuk, maka tidak menutup kemungkinan mereka yang lemah secara iman dan ekonominya akan mudah untuk ikut dalam akidah-akidah di luar Islam itu sendiri. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustadz Fuad selaku pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kapuas. Selain itu juga menjabat Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kapuas juga. Terima kasih sudah sharing kita di Wagi Muda Bicara, sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Dan terima kasih juga kepada Muhammadiyah 3 Ikrom yang sudah mendukung acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada ayah anda yang sudah mendukung sangat luar biasa pada malam hari ini juga dengan fasilitas yang sangat luar biasa juga. Terima kasih Ustadz Fuad. Terima kasih sama-sama. Terima kasih kru yang bertugas pada hari ini. Terima kasih. Saya Nanda Dewi Febianto Putra. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik. Kembali lagi ke Wagi Muda Bicara. Billahi wasabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.